Akhir pelarian pembobol BNI, sebuah kasus yang terjadi 17 tahun silam sebagai salah satu skandal kejahatan perbankan di masa itu. Saya bersama Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli yang baru tiba di tanah air Kamis siang tadi, juga mantan Dirut BNI di periode di mana harus bersih-bersih BNI pasca skandal pembobolan BNI 1,7 triliun dan wartawan Kompas saat itu, Bung Surya Nasution, yang mewawancarai Maria Lumowa. Saya ke Pak Sigit dulu sebagai pertanyaan terakhir. Masyarakat awam yang menyaksikan judul besar media hari ini melihat ditangkap atau dibawa pulang pembobol 1,7 triliun. Kemudian mereka ada kegembiraan, ya 1,7 triliun bisa kembali buat Indonesia. Apakah kegembiraan ini ada dasarnya atau ada yang harus Anda koreksi soal euforia ini? Yang pertama saya ingin mengulang lagi bahwa ketika kasus ini terjadi itu angin reformasi lagi kencang-kencangnya, transparansi publik itu betul-betul luar biasa, sehingga saya tidak pernah mendapat tekanan dari Presiden waktu itu maupun Menteri BUMN pada waktu itu. Kami bebas secara profesional dan tidak ada tekanan sama sekali, dan kami juga menyelesaikan ini sesuai jalur hukum yang ada. Kalau soal apakah kerugian negara bisa dikembalikan, itu tidak lagi menjadi urusan BNI. Jangan salah, BNI adalah korban, ya. Jadi tolong jangan korban nanti dicampur adukkan sebagai pelaku. Sekali lagi, lembaga BNI ini adalah korban, bukan pelaku. Oke, tapi soal itu Pak, kalau misalnya ada uang masuk bisa oleh penegak hukum bisa ditarik kembali 1,7, menurut Bapak itu sesuatu yang realistis? Kan itu urusannya dari penegakan hukumnya. Apakah bisa untuk memaksa pelaku untuk membayar kerugian negara apa tidak? Oke, saya mau ke bukan urusan BNI lagi. Buat Bung Surya sebagai wartawan yang pernah menulis kasus itu atau melihat kasus ini, menurut Anda seberapa penting kasus ini dengan kedatangan Maria Lumowa? Ya, saya kira dengan ditangkapnya Maria Pauline Lumowa ini kan membuat kasus BNI ini jadi terang benderang. Artinya Nyonya Eri ataupun Maria Pauline tidak lagi bisa berkelit dengan berbagai dalih yang pada saat kita wawancara pada waktu 17 tahun lalu. Saya kira hari ini pasti dia berbeda. Dan berbagai informasi saya kira soal kasus ini saya kira sudah dikantongi aparat penyidik. Dan menurut saya sebetulnya kan tidak mungkin tidak terlepas dari BNI itu sendiri. Kalau misalnya tadi Pak Sigit mengatakan bahwa ini urusan hukum, iya. Tetapi bagaimanapun kan persoalan terjadinya pembobolan ini kan tentu tidak mungkin ini berjalan sendiri. Dana itu keluar 1,7 triliun begitu saja. Ya. Pasti bagaimanapun ini terkait ya, baik pihak BNI sendiri, pihak Maria Pauline sendiri dan yang lainnya saya kira juga pasti ada keterkaitan gitu. Baik. Ya, ini kita harapkan ya tim penegak hukum lah yang bisa membuka ini dengan terang benderang sehingga kasus ini jelas dan bisa dipahami publik, dan yang paling penting adalah bagaimana kerugian negara itu bisa dikembalikan kepada negara. Pak Yasona bisa jawab ini nggak, euforia yang mengatakan 1,7 itu akan kembali ke Indonesia? Saya setuju dengan Pak Nasution, ini akan membuat semuanya menjadi terang benderang. Misalnya nanti dalam proses penyidikan kalau memang masih ada harta-harta baik yang ada di sini, kalau di sini lebih mudah, baik harta yang ada di mana, di Singapura atau di Belanda, kita bisa minta freeze. Di freeze, ya aset recovery-nya kita akan kejar. Oleh karenanya kita berharap nanti Ibu Maria betul-betul berterus terang, kalau memang ada yang terlibat yang lain-lain, disampaikan saja. Ya. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nasution tadi. Ini menjadi kan di sana dia katakan bukan saya saja, ada yang lain. Saya cuma korban. Saya korban. Tapi nggak mau diadilin, tapi nggak mau diperiksa. Lari. Ya. Nah, waktu saya di pesawat, saya sampaikan, Bu, Indonesia adalah negara hukum. Face it. Sampaikan saja secara benar, kami akan memberikan hak-hak ibu, dampingi pengacara, tetapi sampaikanlah, pertanggungjawabkan apa yang ibu lakukan di Indonesia. Baik. Jadi, Pak Yasona terakhir begini, ketika banyak soal pemberitaan luas soal bagaimana Bapak membawa buronan 1,7 triliun pembobol BNI ini, banyak yang memberikan apresiasi yang luar biasa, tetapi ada juga
Tetapi juga ada yang kemudian mencibir mengatakan gajah semut di ujung sana terlihat, tapi gajah di depan mata tidak terlihat karena mengacu pada kasus Joko Chandra yang dengan terang benderang ada di Indonesia dan tidak berhasil dideteksi. Biasalah itu. Coba ya proses ekstradisi ini. Kita mau coba aja di Singapura kemarin waktu beliau ada, nggak bisa dapat. Kemudian di Belanda 2 kali kita minta, nggak bisa dapat. Tidak mudah. Ini Maria Lumowa ya? Ya, tidak mudah. Tergantung political will daripada negara itu. Ya. Nah, kasus yang terakhir. Kalau yang terakhir saya tahu kan cuma dari segi keimigrasian. Dari segi keimigrasian tidak ada dalam perlintasan sama sekali. Dengan identitas yang bernama Joko Chandra tidak ada. Kemudian di perlintasan keluar dan masuk di seluruh pintu-pintu yang ada imigrasinya tidak ada. Apakah dia terbang dengan cara apa? Apakah dia benar-benar ada? Ini kan pertanyaan. Nah, itu bukan kewenangan saya. Apakah dia memang masuk dengan Indonesia ini kan biasa. Kalau TKI mau masuk ke Malaysia dari Sarawak, pintunya banyak banget itu yang tidak ada perlintasan kita. Yang tidak ada imigrasi di situ. Jadi bisa saja masuk dari perlintasan itu, masuk. Kemudian kalau itu orangnya lakukan kembali masuk keluar lagi. Itu bisa saja. Tetapi kalau dari segi tupoksi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan imigrasi itu clear and cut. Tidak ada atas nama identitas Joko Chandra masuk ke Indonesia. Tidak ada sama sekali. Apa juga penjelasan Pak terakhir untuk Pak penjelasan Pak Yasona yang mengatakan ini pengalian isu. Pengalian isu. We have been working for this 1 year. Ini kita sudah kerjakan diam-diam apa yang dikatakan oleh Pak coba ini kita gubrak-gubrak saya akan pergi ke sana ambil. Negara lain itu kan juga akan melakukan upaya-upaya hukum yang sama untuk melindungi warga negaranya. Udah 2 kali kita coba loh. Jadi ya it's easy to say. Ya kan bisa mengatakan gampang lah itu dan itu pengalihan isu. Sejak kapan kita mengalihkan isu orang dikerjakan sudah setahun. Putusan pengadilan aja udah tanggal April yang lalu. Sebelumnya kita sudah datangkan tim. Dan kemudian harus kita ambil sebelum tanggal 16 Juli. 16 Juli, deadline-nya. 16 Juli. Coba bayangkan kalau sudah ada putusan pengadilan, kita tidak melakukan upaya hukum, tidak mengambilnya, lewat waktu dibilang, Pak Lawli sudah dapat uang $500.000. Yang benar aja. Kalau kita mau mungkin bisa-bisa aja. Enggak ya lah. kan? Tapi that's not us, ya kan? Ditawarkan ke Serbia, €500.000. Coba hitung berapa? Saya ngitungnya nggak tahu berapa. Kali 16 ribuan kalau salah sekarang. 10 miliar lebih? Ya sekitaran itu, enggak sih. Oke. Tapi anyway, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari yang nomor 2 terakhir bahwa ini bukan sekedar pengalihan isu karena Bapak dan tim sudah bekerja senyap selama 1 tahun lebih. Ya. Jadi saya mengucapkan selamat malam dan salam perpisahan untuk Pak Sigit Pramono. Terima kasih Pak Sigit. Saya harus mengucapkan selamat karena di tengah badai BNI 17 tahun lalu Anda sangat dipuji oleh semua ahli perbankan, semua komunitas perbankan sebagai tangan dingin yang mampu membalikkan reputasi dan kinerja BNI yang dibobol sebesar itu waktu itu. Jadi selamat Pak Sigit Pramono dan terima kasih juga sukses berkarya untuk Bung Surya Nasution yang saat ini berada di Medan. Last but not least, terima kasih sekali lagi Pak Yasona Lawli. Congratulations. Thank you very much. Saya sangat menghargai di tengah capeknya Bapak tetap hadir di Kompas TV. Thank you. Terima kasih Pak Yasona. Terima kasih. Pembobolan bank adalah skandal kejahatan yang dilakukan para penjahat kerah putih. Kejahatan ini tidak hanya merugikan bank yang dicuri, tapi juga merusak perekonomian Indonesia. Memburu dan menangkap para penjahatnya adalah kewajiban negara untuk menyelamatkan martabat negara di mata hukum, termasuk memburu kembali uang yang pernah mereka curi. Saya Rosyana Selalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.